Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 2 orang, dengan saya sendiri Sukma Rahayu Putri dengan NIM 122330091 dan teman saya Fauzi Rahmat. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang dimana itu membahas flowchart mengolah padi menjadi beras. Hal yang melatar belakangi kami membahas topik berikut akan dibacakan oleh teman saya. Oke, yang melatar belakangi kenapa kami memilih industri beras ini yaitu yang kita ketahui sendiri adalah padi merupakan sumber bahan pangan pokok bagi sebagian besar penduduk dunia. Dan beras adalah makanan pokok mayoritas penduduk Indonesia, termasuk Provinsi Lampung. Kemudian industri beras itu sangat strategis karena Lampung termasuk penghasil padi terbesar di Indonesia. Tujuan dari kami memilih industri ini adalah satu, menjelaskan peran industri beras. Yang kedua adalah mendeskripsikan sistem hilir pada industri beras. Yang ketiga, menjelaskan model flowchart yang digunakan. Selanjutnya di sini ada tabel simbol flowchart yang dimana kami menggunakan beberapa tabel dari flowchart. Salah satunya ada simbol oval yang dimana itu menandakan tanda mulai atau tanda selesai atau akhir. Oval ini berfungsi untuk menunjukkan titik mulai atau titik akhir. Adapun simbol panah yang dimana itu berfungsi untuk sebagai penghubung yang menunjukkan hubungan antar simbol. Selanjutnya ada simbol jajar genjang yang dimana itu digunakan untuk input ataupun output dari salah satu proses. Selanjutnya ada persegi panjang yang dimana persegi panjang ini berfungsi untuk mewakili suatu proses. Selanjutnya yang terakhir itu ada belah ketupat yang dimana belah ketupat ini digunakan untuk menunjukkan adanya keputusan. Selanjutnya di sini kami membuat flowchart dari industri beras yang dimana itu mengolah padi menjadi beras. Yang pertama itu ada mulai, kemudian ada penyedia bahan baku di mana bahan baku ini diperoleh dari pemasok dan petani. Kemudian pemasok dan petani ini akan melanjutkan bahan baku ke pengepul yang dimana pengepul ini menerima bahan baku berupa gabah. Kemudian gabah dilanjutkan ke proses pengeringan. Di proses pengeringan ini gabah menghasilkan output yang dimana output yang dihasilkan itu adalah berupa uap air. Selanjutnya dilakukan pembersihan. Dari proses pembersihan ini menghasilkan output berupa batu, jerami, dan debu. Kemudian gabah dilakukan pengupasan kulit, yang dimana dari pengupasan kulit gabah ini menghasilkan produk samping berupa sekam dan beras pecah kulit, yang dimana beras pecah kulit ini akan dilanjutkan ke proses berikutnya di pemisahan. Di sini pada proses pemisahan itu diperoleh lagi produk samping outputnya berupa beras pecah kulit dan gabah. Kemudian beras pecah kulit ini diambil untuk dilanjutkan ke pemolesan berikutnya, dan gabah tetap menjadi produk samping dari proses pemisahan. Kemudian di proses pemolesan ini beras pecah kulit tadi menjadi beras putih, yang dimana beras putih ini akan disortasi dan digrading berdasarkan standar mutu beras tersebut. Kemudian setelah itu beras itu akan dilakukan pengelompokan, yang dimana itu ada beras utuh, beras patah, dan beras menir berdasarkan jenis beras tersebut. Kemudian beras yang sudah dikelompokkan berdasarkan jenisnya itu akan dilakukan pengemasan. Setelah dilakukan pengemasan, beras menjadi produk akhir beras yang dimana itu beras karungan. Kemudian setelah beras dikemas, beras disimpan di gudang yang dimana itu
melalui proses penggudangan. Kemudian beras yang digudangkan itu akan didistribusikan ke konsumen melalui tengkulak, pasar tradisional, dan pasar modern. Selain didistribusikan langsung ke konsumen melalui pasar tersebut, beras akan didistribusikan ke industri yang dimana industri ini akan memproses menjadi produk baru lagi seperti tepung, bihun, dan minuman yang akan dipasarkan ke konsumen. Selanjutnya selesai, mungkin kurang lebihnya selanjutnya setelah produk dipasarkan dan sampai ke tangan konsumen. Kesimpulan dari industri beras yang kami pilih ini adalah satu, industri beras berperan penting dalam mendukung ketahanan pangan nasional karena beras merupakan makanan pokok dari masyarakat Indonesia dan seluruh dunia. Kemudian yang kedua adalah sistem hilir dari industri beras ini mencakup keseluruhan proses pengolahan dari penyedia bahan baku sampai dengan beras siap dikonsumsi. Yang ketiga adalah modal flowchart dari sistem hilir beras cukup menjelaskan alur proses lengkap dari penyedia bahan baku, proses pengolahan padi menjadi beras sampai beras berada di tangan konsumen. Baik, sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.